Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di film kartun Naruto, ada tokoh yang hidupnya pasti menyebalkan sekali, namanya adalah Gaara. Hal yang menyebalkan dari kehidupannya itu adalah bahwa dia tidak boleh tidur. Karena setiap kali tidur, maka tubuhnya akan diambil alih oleh monster besar yang kita sebut sebagai Sukaku. Jadi Sukaku itu sangat merusak, sangat destruktif, dan dia memiliki kekuatan yang terlalu besar untuk bisa ditopang oleh sebuah desa. Karena itu Gaara sama sekali tidak boleh tertidur. Kisah yang kurang lebih serupa juga ada dalam film Marvel. Bruce Banner itu tidak boleh marah, tidak boleh emosinya terbuncah-buncah. Sebab kalau memang seperti itu, maka tubuhnya akan diambil oleh Hulk yang juga memiliki kekuatan destruktif yang sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini, baik Gaara maupun Hulk itu memiliki satu tubuh yang dikuasai oleh dua kekuatan, dua roh, dua entitas gaib secara bersamaan. Dan kita juga bisa menemukan cerita semacam itu di versi yang lebih futuristik, yang lebih modern. Misalkan cerita Avatar. Dalam cerita Avatar biru itu, seseorang bisa memiliki dua tubuh sekaligus. Dan ketika satu tubuhnya tertidur, maka otomatis kesadaran dan rohnya itu akan bisa dipindahkan kepada tubuh yang lain. Begitupun hal yang sebaliknya. Nah, dalam hal ini kita menemukan bahwa ada kepercayaan, ada kesadaran tentang yang namanya roh dan atau nyawa, dan kemudian dia itu harus menempati satu tubuh tertentu. Tetapi dalam situasi yang spesial, maka tubuh bisa aja dikuasai oleh dua roh sekaligus gitu atau dua nyawa sekaligus. Dan luar biasanya kisah dengan format semacam ini bukan hanya monopoli masyarakat modern atau masyarakat yang terlalu futuristik. Ini justru adalah kepercayaan-kepercayaan yang umum ada di masa lampau. Misalkan, Baraya tentu saja mengetahui karakter Ken Arok atau Ken Angrok dalam tradisi sejarah kita ya. Dia adalah seorang raja dan pendiri kerajaan Singhasari dan atau Tumapel. Dia sebenarnya waktu kecilnya itu adalah penjahat, dia pembegal, perampok gitu, dan seterusnya. Tapi ketika dia diangkat sebagai raja, orang-orang langsung aja menerima dia sebagai pemimpin. Karena apa? Karena dia langsung bercerita bahwa ayahnya itu adalah Dewa Brahma. Entah ini adalah semacam majas atau ini memang didedikasikan untuk menegaskan bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atas tahta, maka dia harus ngaku sebagai dia itu ayahnya itu adalah Dewa Brahma. Ya, bagaimana ceritanya? Jadi ayahnya yang adalah seorang manusia biasa itu tubuhnya dirasuki oleh roh Dewa Brahma dan akhirnya terjadilah ya kejadian yang semacam itu dan menyebabkan lahirnya Ken Arok gitu. Nah, lagi-lagi dalam hal ini ada satu tubuh yang ternyata dikuasai oleh dua nyawa gitu. Kisah tentang orang-orang kesurupan, kisah tentang ada orang yang menjadi medium bagi roh lain dan sebagainya, itu juga adalah hal yang lumrah di Indonesia yang lagi-lagi menegaskan format bahwa ada roh dan ada jasad, pada umumnya itu berpasangan satu-satu tetapi dalam situasi tertentu bisa saja satu jasad itu dimiliki dua roh dan sebagainya, itu adalah format cerita yang sangat lumrah. Dan lagi-lagi harus ditegaskan di sini bahwa, mmm, ini juga bukan hanya diceritakan oleh nenek moyang orang Indonesia. Ini adalah salah satu kepercayaan paling universal di seluruh dunia. Dalam tradisi kekristenan kita juga mengetahui hal itu, di mana Yesus itu memiliki dua status, sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Agak membingungkan sebenarnya pada bagian ini, sehingga saya ketika mengajukan pertanyaan ini kepada para rohaniawan Kristen, mereka juga biasanya akan memberikan jawaban yang berbeda-beda, tidak tunggal gitu ya, macam-macam. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa Yesus itu memiliki status sebagai manusia dan memiliki roh manusia, tetapi juga memiliki roh sebagai Tuhan. Eee Iya, dan hal yang semacam itu gitu. Jadi balik lagi dalam hal ini, ada kepercayaan di kalangan masyarakat kuno tentang roh dan tentang jasad, dan mereka membuka kemungkinan bahwa satu jasad itu dikuasai oleh satu atau beberapa nyawa atau beberapa roh. Soal kerasukan dan lain sebagainya itu sudah kita ketahui bersama. Nah,
Bagaimana seandainya pernyataan-pernyataan dalam cerita mitologi masa lalu atau legenda masa lalu itu ternyata terbukti dalam dunia sains modern di zaman sekarang. Bahwa katakanlah roh itu ada dan kita adaptasikan diksi atau konsep roh itu sama dengan kesadaran, kemudian kita masukkan ke dalam beberapa kasus yang kita akan ceritakan berikut. Begini Baraya, pagi-pagi tanggal 24 Mei tahun 1987 ada seorang yang namanya Kenneth Park. Dia adalah seorang warga negara Kanada. Dini hari di tanggal itu dia bangun tidur, kemudian dia nyetir mobil sejauh sekitar 20 kilometer. Kemudian dia datang ke rumah mertuanya untuk melakukan pembunuhan. Ibu mertuanya dibunuh pakai linggis, ayah mertuanya digebukin, dicekek. Yang ayah mertuanya ini berhasil selamat, tapi ibu mertuanya sama sekali tidak. Setelah dia melakukan pembunuhan itu, dia keluar, dia naik mobil lagi, dia ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tapi di kantor polisi dia mengatakan, sepertinya saya membunuh 2 orang, tapi bingung juga kenapa dia melakukan pembunuhan itu. Uniknya adalah setelah dia diadili, dia dibebaskan. Karena apa? Karena pengadilan percaya bahwa dia memang tidak benar-benar membunuh. Jadi yang membunuhnya siapa? Dia punya penyakit yang sampai sekarang masih kontroversial. Penyakit itu menyebabkan dirinya bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu ketika dia sedang tertidur. Jadi itu memang dia ya maaf ya, dia melakukan perjalanan ke rumah mertuanya kemudian melakukan pembunuhan itu sebenarnya dalam kondisi tidur. Jadi tubuhnya dikuasai oleh kesadaran yang lain yang memicu dia untuk melakukan pembunuhan. Sekali lagi, menurut hakim dan pengadilan dia tidak bersalah walaupun melakukan pembunuhan karena memang bukan dia dalam tanda kutip yang melakukan itu, walaupun jasadnya melakukan itu. Dan kejadian yang semacam ini juga terjadi di Inggris pada tahun 2008 atas nama Brian Thomas. Brian Thomas itu sedang camping sama istrinya, istri yang sangat dia cintai. Tapi satu malam dalam campingnya itu, dia bangun dan ya maaf ya, ngegebukin istrinya sampai istrinya tuh meninggal. Pas dia bangun, dia stres, dia nangis, dia lapor polisi semuanya, tapi semuanya sudah terlambat. Dia diadili juga dan dalam pengadilannya dia juga terbukti tidak bersalah. Karena dalam kasus pembunuhannya bukan dia yang ngebunuh, tapi ada kesadaran lain. Jadi saya mohon maaf ya, jadi kasus seperti Vina Cirebon itu gak mungkin terjadi di negara-negara yang sudah maju. Karena setiap pengadilan mereka itu menggunakan scientific research. Jadi ilmuwan dikumpulkan, kemudian para pakar dijadikan saksi, dan kemudian bahkan dijadikan juri, kemudian membantu hakim untuk menegaskan masalah-masalah yang mungkin ada di sana dan sebagainya. Jadi kisah Kenneth dan Brian itu diselidiki secara intensif oleh para psikolog. Dan mereka menemukan bahwa ya oke, mereka memang melakukan pembunuhan, tapi bukan mereka yang melakukannya, tapi kesadaran lain dalam dirinya. Sains mengakui kesadaran ini, tetapi bagaimana mereka menjelaskan kesadarannya, mereka masih belum bersepakat atas hal itu gitu ya. Dan kalau Baraya heran dengan kejadian itu, saya punya cerita yang bahkan jauh lebih ekstrim daripada itu. Pada tahun 1977 ada seorang yang namanya adalah Billy Milligan. Billy Milligan itu adalah orang Ohio yang dia melakukan serangkaian perampokan dan pemerkosaan terhadap gadis-gadis di sekitar kampusnya. Tapi ketika dia diadili, dia dibebaskan. Karena apa? Karena perkataan pertama ketika dia ditangkap itu adalah, tolong Pak Polisi, bukan saya pelakunya. It still bugs me when they call me Billy, but I don't say much. I don't say anything really. But I'm not Billy. Nampak sangat B aja kan, bukan saya pelakunya. Tapi setelah diselidiki emang beneran bukan dia pelakunya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata dalam tubuhnya itu, kita kasih tanda kutip ya, ada 24 nyawa, 24 roh dengan karakteristik yang sangat berbeda, dengan identitas yang jelas, yang sangat berbeda.
Jadi namanya adalah Billy, tetapi yang melakukan perampokan itu namanya adalah Ragen Vadaskovinik, orang Yugoslavia. Jadi orang Yugoslavia itu, roh Yugoslavia itu ada dalam dirinya bersama diri Billy. Ketika dia sedang menjadi Billy, dia karakteristiknya begini. Ketika dia karakteristiknya Ragen, dia jadi Ragen juga gitu. Jadi bahasanya bahasa Yugoslavia. Kemudian temperamennya menjadi sangat berbeda dan sebagainya. Dan yang lebih mengejutkan daripada itu adalah bahwa roh dalam tanda kutip dalam dirinya itu bukan hanya 2, tapi 24. 24 itu ada seorang yang namanya Arthur. Dalam diri Billy itu ada yang namanya Arthur. Dia sangat filosofis, sangat terukur, sangat mendalam, dan dia adalah pemimpin dari semua roh-roh yang ada di dalam tubuh Billy itu. Kemudian ada yang namanya Adalana. Adalana itu cewek lesbian. Yang cewek lesbian itulah yang melakukan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan di sekitaran kampus Ohio itu. Kemudian ada yang namanya Tommy, dia adalah ahli mekanik. Kemudian ada yang namanya Christine dan lain sebagainya, pokoknya jumlahnya 24. Dan kenapa Billy dibebaskan? Kenapa? Wah, itu mah cuma modus saja dia kayak gini. Enggak, pengadilan justru membebaskan dia karena menurut para scientific yang terlibat dalam pengadilan itu Billy memang memiliki banyak alter ego, banyak karakteristik, banyak nyawa yang berbeda, banyak kesadaran yang berbeda. Jadi ada kesadaran anak kecil, namanya siapa gitu, dan dia memang benar-benar jadi anak kecil gitu. Cara nulisnya seperti anak kecil, kebiasaannya, traumanya anak kecil dan sebagainya itu ada. Ada yang jadi perempuan yang namanya Christine, ada Lana dan sebagainya. Dan bukan hanya berasal dari satu negara, tapi berasal dari banyak negara. Ada yang berbahasa ini jadi ngomongnya gini, terus ada yang kidal. Yang kidal ya dia mahir sekali. Ketika menjadi Billy, dia nggak bisa nulis kidal, dia nulisnya kanan. Tapi ada karakter yang akhirnya kidal dan dia nulis secara kidal gitu. Ada yang bahasanya juga berbeda dan sebagainya. Nah, ini membingungkan para ilmuwan, tetapi yang jelas em, kita bias sekali lagi ya, bias antara nyawa, roh dengan kesadaran itu menjadi membingungkan karena kita tidak memiliki definisi yang bisa disepakati bersama. Tapi anggaplah dia punya roh atau jiwa atau nyawa atau kesadaran yang jumlahnya 24 dan itu ada dalam satu tubuh. Makanya ketika dia memperkosa, yang memperkosa bukan Billy tapi si itu tuh, si Regen. Oke, itu. Yang melakukan ini begini, yang melakukan itu begitu. Makanya sama pengadilan dibebaskan walaupun pada akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa gitu untuk mendapatkan perawatan dan dijadikan objek penelitian. Tetapi pada dasarnya dalam hal ini sains modern membuka kemungkinan bahwa bisa ada lebih dari satu roh, satu kesadaran dalam satu raga manusia. Jadi kalau Baraya merasa ada kesurupan, tubuh diambil alih oleh pihak lain dan sebagainya, ya sebagian besar di antaranya itu terbukti tidak benar-benar seperti itu gitu. Maksudnya ya mungkin karena sebenarnya masalah-masalah trends gitu ya, masalah apa sudah kita bahas di banyak kesempatan. Tapi mungkinkah juga memang ada kesadaran lain yang mungkin bisa masuk ke dalam diri kita? Balik lagi ke sains, saya pernah bikin video yang sangat lampau, yang cari aja silakan Baraya cek di playlist sains dan teknologi. Saya pernah menyatakan di sana bahwa di dalam tubuh manusia itu bukan hanya ada 1, 2 nyawa atau 1, 2 kesadaran atau 1, 2 roh, tapi bisa berjumlah triliunan. Jadi kita sebenarnya adalah terdiri dari begitu banyak kesadaran yang saling tumpang tindih, yang saling mengikat dan menciptakan sebuah kesadaran besar yang kita sebut sebagai kesadaran pribadi gitu. Nah, saya berpikir bahwa kesadaran pribadi ini juga sebenarnya menyatu dengan kesadaran-kesadaran yang lain dan menjadi kesadaran universal, menjadi satu individu yang lebih besar lagi gitu. Dan itu pun menyatu lagi menjadi lebih besar dan seterusnya. Tapi intinya tubuh manusia itu juga sebenarnya terdiri dari begitu banyak kesadaran-kesadaran yang berbeda. Yaitu apa? Kesadaran seluler. Bagaimana ya silahkan nonton video yang itu. Dan di sini saya ajak Baraya untuk kembali merenung tentang apa sih sebenarnya roh itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.